Pemirsa, fasilitas layanan kesehatan darurat di Asrama Haji Pondok Gede diperuntukkan pasien positif COVID-19 dengan gejala sedang. Di asrama haji ini pemerintah menyiapkan 860 tempat tidur isolasi, 50 ICU, dan 40 HCU. Untuk mengetahui seberapa banyak tingkat keterisian pasien COVID di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, kita terhubung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Muhammad Reza. Ya Amanda, bagaimana dengan informasi termutakhir pasien COVID di fasilitas layanan kesehatan darurat di Asrama Haji Pondok Gede? Apakah saat ini sudah mulai menurun atau malah terjadi lonjakan? Ya Doni, terkait dengan jumlah pasien COVID-19, nih pihak dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Asrama Haji Pondok Gede Bekasi menyatakan dan juga mengklaim bahwa adanya penurunan jumlah pasien COVID-19 ini merupakan imbas dari pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM khususnya pada PPKM level 4. Namun hingga kini kami juga masih belum mendapatkan informasi lengkapnya mengenai jumlah berapa pasien yang masih dirawat di sini. Untuk pasien yang tengah dirawat memang sudah dimulai sejak 10 Juli 2021 yang lalu, Doni, dan bahkan pihak dari rumah sakit hanya akan melayani pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan juga sampai gejala berat. Dan nantinya pasien yang ingin mendapatkan perawatan intensif di sini juga harus mengisi formulir yang ada di aplikasi sistem informasi yang juga bisa langsung di-download untuk proses masuk ke dalam rumah sakit asrama haji ini. Nantinya pihak dari rumah sakit ataupun puskesmas setempat ini bisa langsung merujuk ke rumah sakit Pondok Gede Bekasi begitu, Doni. Dan terkait dengan untuk fasilitasnya sendiri, ini kami mendapatkan informasi bahwa mayoritas yang sudah dirawat di sini adalah bergejala berat. Maka dari itu mereka ini semua ditempatkan di salah satu gedung yang sudah disiapkan, yakni di Gedung Arafah, di mana di Gedung Arafah ini juga sudah disediakan fasilitas penunjang seperti alat-alat bantu pernapasan, oksigen, ventilator, laboratorium klinik, dan juga ada radiologi dan juga X-ray. Dan terkait dengan total yang sudah dipersiapkan pihak dari asrama haji, ada sebanyak 8 gedung, di mana 5 gedung ini sudah disiapkan juga untuk penanganan COVID-19. Dan kapasitasnya ini jumlahnya ada sebanyak 900 tempat tidur, di mana ada sebanyak 36 ruang high care unit dan juga 370 untuk tempat istirahat ataupun tempat tidur bagi tenaga medis, Doni. Dan terkait dengan jumlah tenaga medis yang sudah disiapkan juga di sini, total ada sebanyak 350 orang dan bahkan juga ada sebanyak 78 dokter spesialis yang sudah disiapkan di rumah sakit Asrama Haji Pondok Gede ini. Dan pantauan kami sejak siang tadi memang belum adanya aktivitas dari ambulans ataupun cukup kondusif. Ini berarti tidak ada pasien yang baru masuk ke dalam Rumah Sakit Haji Pondok Gede Bekasi. Doni. Ya, ini adalah kabar positif bagi kita semua. Lalu Amanda, terkait dengan angka penambahan harian nasional, bagaimana dengan data mutakhir hari ini? Ya, terkait dengan angka COVID-19 nasional, kita ketahui bersama bahwa dalam sepekan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, Doni. Perharinya ada sebanyak 20.000 angka kasus aktif, di mana kalau per hari ini sendiri 11 Agustus 2021 memang mengalami peningkatan. 11 Agustus ini ada sebanyak 30.625 kasus aktif, ataupun jika diakumulasikan total sejak awal pandemi sudah ada 3.749.446 orang. Lalu untuk kasus dari kesembuhan akibat COVID-19 per hari ini 11 Agustus 2021 ada sebanyak 39.931 orang. Jika di total dari awal pandemi ini ada sebanyak 3.211.078 orang. Dan untuk yang meninggal dunia per hari ini ada sebanyak 1.579 orang, ataupun jika di total akumulasinya ada sebanyak 112.198 orang, Doni. Jadi ini sebenarnya ada peningkatan ya, Doni, terkait dengan angka kasus positif ataupun juga yang meninggal dunia. Namun tidak dipungkiri juga untuk kasus kesembuhan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pemerintah juga mentargetkan bahwa 10.000 kasus positif per harinya memang masih belum terlaksana secara baik begitu, Doni. Untuk itu kita sebagai masyarakat ini merupakan insan yang terpenting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ketika masih harus beraktivitas di luar rumah. Senantiasa terapkan protokol kesehatan COVID-19 dan juga perlu diingat adalah jika kita sudah mendapatkan vaksin 2 dosis bukan berarti kita lengah terkait dengan
protokol kesehatan COVID-19. Sementara demikian, Doni, kembali Anda di studio. Baik Amanda, kita nantikan laporan perkembangan berikutnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian tadi reporter kami Putri Amanda langsung melaporkan dari fasilitas layanan kesehatan darurat Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.